Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa sungguh sangat baik penyertaan Tuhan untuk hidup kita. Dan yakinlah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, baik dalam setiap karya dan kebaikan yang Ia sediakan bagi hidup kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi dasar perenungan untuk kita pada hari ini ialah 1 Raja-Raja pasal 3 ayat ke-16 sampai ayat yang ke-28 dengan perikop hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Silakan Bapak Ibu jeda sebentar untuk membaca nas firman Tuhan supaya mengerti dan dapat memahami apa yang akan jadi perenungan kita. Baik, jika sudah membaca dan juga merenungkan sabda firman-Nya, mari kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, hikmat adalah anugerah daripada Allah untuk kita dapat memilah dan memilih apa yang baik dan benar dalam segala keberadaan hidup kita. Dalam hikmat ini juga terkandung berbagai macam keputusan-keputusan dengan konsekuensi baik secara genting maupun tidak genting dalam keputusan-keputusan kita tersebut yang akan melahirkan apakah ini menjadi sebuah kebenaran dan kebaikan bagi kehidupan kita sendiri maupun juga orang banyak. Sama seperti nas kita bersama pada hari ini di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28, hikmat Salomo inilah yang menjadi dasar terpenting bahwa ia benar-benar diurapi Allah dan juga ikut ambil bagian dalam keputusan kebaikan dan kebenaran yang ada dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui dasar firman Tuhan inilah kita akan bersama-sama menghayati betul bahwa karya Allah dari hikmat ini membuat kita mengerti dan memahami bahwa banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, bukan hanya tentang kebaikan, tetapi juga tentang kebenaran yang menyingkap dalam berbagai macam tugas dan tanggung jawab, bahkan juga kebaikan dan berkat bagi kehidupan kita bersama. Melandasi firman Tuhan dari Salomo inilah kita banyak belajar bahwa dalam keputusan genting ketika ia harus diperhadapkan dengan dua orang perempuan yang saling berebut bayi pada saat itu, ia mengambil keputusan yang benar-benar mengherankan dan mengejutkan dalam kehidupan orang Israel, di mana pada saat itu ia malah memilih untuk memenggal anak ini menjadi dua supaya bisa dibagi kepada masing-masing ibu. Tetapi itu adalah merupakan kesengajaan dari hikmat Salomo ini sendiri, ingin melihat mana ibu yang benar-benar menjadi orang tua dari bayi ini. Dan ketika Salomo menemukan jawab dari seorang ibu yang bahwa dengan rela hati memberikan anak ini kepada perempuan yang satunya, ia beranggapan dan betul bahwa perempuan inilah orang tua yang sebenarnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kita bersama-sama melihat bahwa hikmat Salomo ini menuntun kepada kebenaran dan juga kebaikan, dan menghalau berbagai macam kekacauan, bahkan juga kegagalan dan juga tipu daya dan kesia-siaan. Dan inilah yang menjadi dasar penting bagi kita untuk memahami dan mengerti bahwa keberadaan hidup kita pada hari ini semuanya berlandaskan dengan hikmat pula, bahwa setiap keputusan yang kita ambil, baik secara genting maupun yang tidak genting, itu semuanya adalah untuk kebaikan bersama. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang banyak yang ada di sekitar kita. Dan inilah proses hidup yang harusnya kita landasi bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa kita bukan hanya diurapi, tapi diberikan Roh Kudus agar kita mampu dituntun dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar diberitahu, tidak hanya sekedar hanya diberkati, tetapi kita hidup bersama-sama dengan Allah dalam segala keberadaan hidup kita hari ini. Maka oleh karena itulah, mari kita bersama-sama menghargai hikmat Allah ini untuk hal ini dalam berbagai macam keadaan, supaya ini mampu menjadi berkat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang banyak. Lalu yang kedua, yang pasti yang harus kita pahami, bahwa hikmat ini juga yang menuntun kita untuk hidup menjadi orang benar. Bahwa menjadi orang benar ini memang tentu harus punya hikmat yang baik untuk mengetahui akan kebenaran, akan kebaikan, akan berbagai macam hal yang menuntun kita kepada hal-hal
yang bersifat sukacita dan jauh daripada kedukaan. Dan inilah yang menjadi dasar penting untuk kita, untuk memahami dan mengerti agar hidup kita penuh hikmat bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, selalu andalkan Tuhan dalam hidup kita, dan yakinlah bahwa penyertaannya yang baik itu memberi kita bukti dan juga janji bahwa setiap hal yang kita putuskan dan kita lakukan pada hari ini, itu semuanya adalah berasal bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui dasar firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama-sama menghayati dan mengimani akan kebaikan Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam segala hal yang telah dinyatakan dalam kehidupan kami bersama. Melalui dasar firman Tuhan inilah Tuhan menyatakan kasih dan kebenaran dalam segala keberadaan hidup kami. Pada saat ini juga kami memohon penyertaan kepadamu untuk menolong kami menjadi orang-orang yang baik dan juga hidup dalam kebenaran, dalam hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah atas pertolongan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam menuntun hidup kami menjadi lebih baik dan selalu baik. Kiranya dalam aktivitas kami pada hari ini, kami hidup pula dalam hikmat pengertian yang selalu memberkati dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya kepada-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Kami berterima kasih Allah. Kami siap untuk memulai aktivitas kami pada hari ini. Amin. Terima kasih telah mendengarkan perenungan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk segala keberadaan hari ini. Tuhan berkati. Amin.